Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Hari ini kita lanjutkan ya. Ini pertemuan ke-7 terkait mekanika fluida 2. Kalian boleh absen. Sudah saya buat absennya di mouse. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas terkait dengan mekanika fluida 2, pengukuran aliran fluida. Oke. Adapun ini ada beberapa yang sudah kita dapat ya di semester yang lalu. Kita akan menguatkan kembali. Yang pertama terkait dengan venturimeter. Ya, venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa venturi ini, luas penampang pipa pada bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas dibanding bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Zat cair dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang penampangnya lebih sempit, dengan demikian maka akan terjadi perubahan kecepatan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di pipa venturi ini, kalau kita mau buat alatnya, jadi di sini adalah penampang yang lebih besar, sedangkan ini adalah penampang yang lebih kecil. Ya. Jadi ketika ada perbedaan penampang, nah dari situ bisa kita cek dengan persamaan Bernoulli ya. Nah ini adalah venturimeter tanpa manometer ya. Jadi ini persamaan Bernoulli di awalnya Z1, di mana Z1 ini diukur dari titik tengah pipa ya. Di sini. Lalu P1 per G ditambah P1 kuadrat per 2G. Yang lainnya kurang lebih sama seperti persamaan Bernoulli pada umumnya. Karena tabung dapat pipa horizontal, maka rumusnya akan menjadi seperti ini ya. P1 kurangin P2 sama dengan Ru per 2 dalam kurung P2 kuadrat kurangi P1 kuadrat. Kalau mengikuti persamaan kontinuitas, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q ke N. Terserah nanti Q-nya ada berapa. Nah, nanti ketika P2-nya disubstitusi dengan ini, maka dapat ditemukan rumusnya seperti ini. P1 kurangin P2 sama dengan Ru P1 kuadrat per 2 dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangin 1. Kalau diturunkan lagi, akhirnya dapat rumusnya P1 ya. Kalau mau tahu P1-nya di sini. P1 sama dengan 2GH A1 per A2 kuadrat kurangin 1. Nah, ini contoh soalnya, sebuah alat venturimeter digunakan sebuah siswa untuk mengukur kecepatan aliran dalam pipa. Ternyata perbedaan tinggi air pada pipa penampang besar dan kecil ada 10 cm. Jika perbandingan luas penampang besar dan kecil adalah 3:1, berapa kecepatan aliran air pada penampang yang besar? Oke. Maka V1 sama dengan, masukin rumusnya tadi ya, yang sebelumnya, 2GH A1 per A1 per A2 kuadrat kurangin 1. 2 dikalikan G-nya 10, yang 9,8 atau 10, tergantung nanti disebutkan di soal. Kalikan H-nya, perbedaannya 0,1 ya, dari cm dirubah menjadi meter. Dalam kurung, perbandingan penampangnya adalah A1-nya 3, A2-nya 1. Dikuadratkan kurangin 1. 2, ini kan coret, 2 per 3 per 1, 3 kuadrat, 9, 9,1, 8. 2 per 8 sama dengan 1.
1/2 ya? Bukan ini. Ini jadi dua. Oh ya, 1/4 ya maksudnya. 1/4 sama dengan setengah meter per sekon. Ya kan? Jadi di atasnya bagi 2, 1, dibagi 2, 4. 1/4 diakarkan jadi setengah meter per sekon. Lalu persamaan kontinuitas P2 sama dengan A1 kalikan P1 per A2. Lalu A1-nya udah dapat, dan A2-nya udah dapat ya, perbandingannya 3 dan 1. Kalikan P1, P1-nya setengah. Maka kita bisa dapat P2-nya 0,15 meter per sekon. Jadi kalau untuk venturimeter rumusnya udah given ya, kita tinggal pakai aja yang ini ya. Ini penampang yang besar, penampang yang kecil ini. Nah, dari situ kita bisa dapat berapa P1-nya, nanti bisa di persamaan kontinuitas dapat ke sini. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana dengan venturimeter dengan manometer? Manometer itu adalah ini ya. Manometer ini adalah sebuah pipa yang dihubungkan berbentuknya seperti U. Fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan mengalami tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur dengan manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ aksen. Dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia jadinya. Kalau rumus awalnya ini kan ya, persamaan Bernoulli-nya, karena tabung dalam posisi horizontal, kan posisinya horizontal ya, maka Z-nya dan G bisa dicoret. Ρ-nya juga sama ya, antara tempat satu dan tempat kedua. Maksud saya perlu di sini dan di sini sama, tetapi yang di sini ada ρ aksen ya. Oke, jadi tinggal dimasukkan aja, coret-coret. Nanti dikecilkan, akhirnya seperti ini rumusnya. Lalu untuk P1, untuk mendapatkan seperti ini. Dan dengan demikian kita bisa juga dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ini untuk rumus P1 yang ada manometernya. Ya, kita masukin ke soal. Pipa venturimeter yang memiliki luas penampang masing-masing 8×10⁻²2 meter persegi dan 5×10⁻³ meter persegi digunakan untuk mengukur kelajuan air. Jika beda ketinggian air raksa di dalam kedua manometer adalah 0,2 meter, Y sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kelajuan air tersebut. Ρ raksa adalah 13.600 kg per meter kubik dan ρ air adalah 1.000 kg per meter kubik. Oke, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Satunya udah ada 8×10⁻²2 meter persegi dan A2-nya 5×10⁻³ meter persegi. H perbedaan ketinggiannya 0,2 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, A2 itu 5×10⁻³ akar 2 kali ρ aksen adalah ρ raksa 13.600 dikurangin 1.000 kalikan G 10 kalikan H 0,2 per ρ air 1.000 kalikan A1 kuadrat. A1-nya adalah
8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurang A2 5 kalikan 10 pangkat min 3 kuadrat dalam kurung. Kita cek benar apa enggak jawabannya. Sebentar ya. Saya mau kalkulator. Lima kali 10 pangkat min 3 2 kali 12.600 dikalikan 2 per 1000 8 kali 8 64 kali 10 pangkat min 4 dikurangin 25 kali 10 pangkat 6 min 6. Coret koma 12,6 kalikan 4 per 64 dalam kurung 64 kali 10 pangkat min 4 dikurang 25 kalikan 10 pangkat min 6 sama dengan 6,375 6,375 kali 10 pangkat min 3. Sorry, 6,375. Oke, dapatnya segini. Gimana yang lain? Ada yang salah nggak saya ngitungnya? Silakan di cross check dulu. Misalnya. Alfi, hasil Alfi. Sorry, kurang saya. Dalam kurungnya. Kalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Coret 55 bagi 6,375 6,375 39,52 53. Ini jawaban saya. Gimana? Ada yang udah ngitung?
Halo, halo. Gimana, gimana? Bapak. Iya. Dian berapa, Dian? Kalau saya sama Pak 0,44. Saya salah ngitung. Itu Bapak 50,4 kan? Kalau saya 50.400. 50.400 dibagi 6,375 lalu diakarkan, lalu dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3. Mana? Oh ya. Betul, betul, betul. Lupa diakarkan. Sebentar. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Akarnya berapa, Dian? 4 kali 12,6. 50.400 dibagi 6,375. Bagi 6,375. 6,375. Oke. 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan berapa nih jadinya akarnya? 88,92. Oke. Hasilnya 0,44 ya. Iya, Pak. Makasih ya. Oke. Oke, lanjut ya. Venturometer dengan manometer sudah. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Kalau yang tanpa manometer dan dengan venturometer perbedaannya ada di row aksennya. Oke, langsung ke berikutnya adalah pipa pitot. Pipa pitot adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan dan kecepatan aliran fluida atau udara. Jadi karena fluida itu ada dua ya, fluida itu bisa zat cair, bisa juga zat gas ya, itu yang disebut sebagai fluida. Nah, pipa pitot diciptakan oleh insinyur dari Prancis bernama Henri Pitot pada awal 1700 dan dimodifikasi untuk bentuk modernnya di pertengahan tahun 1800 oleh ilmuwan Prancis Henri Darcy. Pipa pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas atau udara. Nah, lubang pada titik 1 sejajar dengan aliran udara. Posisi kedua lubang ini dibuat cukup jauh dari ujung tabung pitot, sehingga laju dan tekanan udara di luar lubang sama seperti laju dan tekanan udara yang mengalir bebas. Dalam hal ini, V1 sama dengan laju aliran udara yang mengalir bebas. Ini yang akan kita ukur. Dan tekanan pada kaki kiri manometer pipa bagian kiri sama dengan tekanan udara yang mengalir bebas V1. Lubang yang menuju ke kaki kanan manometer tegak lurus dengan aliran udara. Katanya laju aliran udara yang lewat di lubang ini bagian tengah berkurang. Dan udara berhenti ketika tiba di titik 2. Dalam hal ini V2 sama dengan 0. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan udara di titik 2, V2. Ketinggian titik 1 dan titik 2 hampir sama, perbedaannya tidak terlalu besar sehingga bisa diabaikan. Tabung pitot juga dirancang menggunakan prinsip efek Venturi mirip dengan venturimeter. Bedanya tabung pitot ini dipakai untuk mengukur laju gas atau udara. Kegunaan dan aplikasi tabung pitot yang pertama untuk mengukur kecepatan udara pada pesawat terbang terhadap udara. Yang kedua, menentukan jumlah pendingin yang sedang dikirim ke kamar pada suatu hotel. Yang ketiga, menentukan kecepatan angin dalam terowongan. Ya, sama dengan pakai asas Bernoulli. Nah, nanti kita bisa dapat rumusnya ini, P2 sama dengan akar 2 ru aksen kalikan GH. Ru aksen berarti adalah ru di manometer per ru. 2 ru aksen GH per ru diakarkan. Oke, untuk soalnya, jika udara P udara 1,29 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksanya 13.600 kg per meter kubik pada manometer 3 cm, maka kecepatan air udara tersebut dia sama dengan 9,8 meter per sekund kuadrat. Gitu. Hanya ada 3 cm sama dengan 0,03 meter
Ini adalah ru udara, ini ru raksa, ini kan percepatan udaranya. Nah, V2 sama dengan 2 kalikan ru aksen kalikan G kali H, 2 kali 13.600 kalikan 9,8 kalikan 0,3 dikalikan dibagikan 1,29. 2 kalikan 13.600 kalikan 9,8 kalikan 0,03. 7.996,8. Ya, sama 78,73. Oke. Gitu ya untuk pipa pitot untuk mengukur udara. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. Oke, next. Jadi untuk alat pengukuran kita ada 2, yaitu adalah venturimeter sama pitot. Untuk venturimeter kita ada yang tanpa manometer dan untuk venturimeter yang manometer. Ya. Untuk rumusnya ini 2 ini, sedangkan untuk pipa pitot menggunakan manometer ini rumusnya. Mungkin demikian ya sebagai pengantar pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi venturimeter digunakan untuk mengukur aliran fluida dalam bentuk cair, sedangkan pipa pitot adalah fluida dalam bentuk udara atau gas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang kita mau diskusikan. Silakan. Untuk mata kuliah yang lain sudah masuk jadwal UTS nggak ya semester minggu depan? Sudah Pak, minggu depan. Oke, minggu depan ya. Untuk kalian ngambil air limbah nggak ya? Ambil Pak, pengolahan air limbah kan Pak? Hari Sabtu ada acara kan ya? Ada Pak. Dengan Pak Busyairi kan? Ya, oke. Hari Sabtu kita ada kuliah tamu ya dari superintendent perusahaan. Kita akan belajar terkait dengan air limbah tambang. Oke. Untuk minggu depan, PAM juga kalian ngambil ya? Nah, di PAM juga nanti ada kuliah tamu, tapi di jam kuliah yang sama, di hari Kamis kan ya, jam 10. Nah, itu nanti ada kuliah tamu yang mengisi itu dari kasih provinsi terkait dengan penyediaan air minum. Nanti tandemnya sama saya berdua. Saya udah izin ke BIKA. Jadi mungkin minggu depan PAM-nya belum puas, pekan depannya lagi. Ini kuliah tamu. Jadi kuliah tamunya masuk ke mata kuliah PAM dan air limbah. Kan yang sebelumnya tentang sampah. Oke, silakan kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Kalau UTS-nya maunya pekan depan langsung atau 2 pekan lagi ya? Jadi ada minggu tenang dulu. Tanggal 24 atau tanggal 31?
Gimana? Tanggal 24 aja ya? Ya sudah. Oke. Untuk materinya sama yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Untuk tugas saya nggak jadi ngasih tugas, jadi nilai dari saya cuma UTS saja. Untuk nanti dari Wika sisanya ya, UAS sama tugas. Oke, cukup ya? Ada yang mau disampaikan? Lupa. Oke, terima kasih. Makasih tadi udah dibantu ya, cross check. Mungkin saya cukupkan pertemuan kuliah pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Jangan lupa absen ya. Iya, Pak.